Mudik Lebaran 2026. Kami sudah bosan nonton konten mudik yang biasa-biasa aja. Jadi kita mudik beneran. Buat Anda yang baru pertama kali melakukan perjalanan mudik atau buat Anda yang sudah sering melakukan perjalanan mudik, semoga video ini bermanfaat buat Anda. Video ini tidak disponsori oleh siapapun ya. Sayang sekali. Buat Anda yang mau melakukan perjalanan mudik tahun ini dengan menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupakan barang-barang seperti ini. Pertama, air di dalam jerigen. Kemudian ini adalah jerigen khusus bahan bakar. Jangan lupa ya, ini jerigennya khusus, nggak bisa sembarangan karena harus ada tulisan gasolin atau khusus bahan bakar. Kemudian ini ada cairan coolant atau pendingin mesin. Ini adalah oli mesin. Jadi Anda kalau misalnya ada kekurangan oli mesinnya, jadi langsung bisa ditambahkan. Cairan, minyak rem, ada toolkit. Ini segala perkakas di sini. Ini dongkrak. Ini P3K kalau ada yang luka atau gimana. Ini segitiga pengaman kalau sedang berhenti di keadaan darurat langsung dipasang. Lap, apar, dan kebetulan mobil yang kami pakai ini sudah menggunakan tire repair kit. Jadi cairan tinggal dimasukin ke bannya aja. Pokoknya jangan lupakan barang-barang ini ya, supaya Anda nyaman dan selamat di perjalanan mudik. Sebelum melakukan perjalanan, Anda harus mengecek di ruang mesin. Nah, kebetulan kendaraan yang kami gunakan jenisnya hybrid. Jadi yang dicek air wiper harus penuh. Cairan pendingin mesinnya di balik sini. Di sini ya dicek harus full. Ini juga minyak rem harus full juga. Dah, itu yang wajib 3 fluida yang harus Anda cek sebelum melakukan perjalanan, terutama perjalanan jauh. Ban juga harus diperhatikan tekanan udaranya. Anda nggak tahu patokannya, tinggal dilihat aja. Kalau mobil Anda masih konvensional, belum ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, itu tinggal lihat ada di stiker tuh. Biasanya di sekitar pintu driver. Tapi kalau udah pakai TPMS, tinggal dilihat di indikator. Ini tekanan udara bannya itu harus disesuaikan dengan posisi. Jadi kalau yang depan itu ada berapa tekanannya, yang belakang berapa. Pastikan ban kendaraan Anda kondisinya masih baik. Bukan hanya kondisi, tapi juga usianya. Seperti mobil ini, bannya masih bagus, tapaknya masih cukup tebal, tapi usianya sudah cukup lama, jadi tidak disarankan untuk digunakan saat perjalanan jauh. Jika kendaraan Anda masih dilengkapi dengan ban cadangan atau ban serep, pastikan tekanan udaranya tepat. Jangan sampai pas kondisi darurat, ban cadangannya malah kurang tekanan udaranya. Nggak bisa dipakai jadinya. Nah, kalau tadi masalah permobilan, persiapannya udah sama paman. Sekarang saya mau ngejelasin beberapa bahan-bahan yang kayak misalnya esensial buat Anda bawa selama mudik. Kalau obat-obatan udah pasti harus bawa. Minyak-minyakan. Ini kalau misalnya Anda atau supir Anda masuk angin, kasihin ini. Terus biar nggak mual juga kasih yang min kayak gini nih. Buat diserut-serut di hidung ya, sanitizer. Obat-obatan pribadi dan koyo untuk menghangatkan bagian-bagian yang pegal. Terus biar karena ini lagi posisinya lagi puasa, snack bar ini kalau misalnya kita nanti pas buka untuk emergensi dia bisa ngisi tenaga yang lumayan cukup banyak. Nah, ini plastik kalau bisa ada yang zippernya gini. Jadi kalau misalnya Anda ada sesuatu barang atau bekas makanan yang masih mau dibawa-bawa, pakai zipper ini jadi lebih gampang. Terus alat makan, ini saya punya cutter. Jadi buat buka-buka, buat motong-motong. Misalnya ada hal yang perlu disobek biar memudahkan Anda kalau bawa-bawa gunting kan agak kebesaran ya. Ini adalah barang-barang yang harus ada di dalam kabin. Terus ini bisa jadi power bank, sekaligus bisa buat jadi pompa mobil. Terus kipas, misalnya Anda dalam perjalanannya nggak sering-sering pakai AC, kipas portable juga wajib Anda punya, taruh di kabin. Lap-lapan, kalau misalnya Anda numpain sesuatu atau misalnya kaca dalam mulai berkabut segala macamnya, ini bisa berguna. Senter ini penting banget kalau bisa ukurannya kecil kayak gini. Payung juga jangan yang gede-gede lah ya, yang gampang diambilnya tuh. Yang kecil-kecil aja taruh di depan, kalau yang gede-gede bisa taruh di bagasi. Tripod, kenapa kok tripod? Anda suruh ngonten, Anda suruh foto. Terus kadang kalau foto keluarga, bingung kan? Rame-rame orang tapi kita nggak enak gitu mau minta tolongnya karena mereka juga pasti lagi capek. Yaudah buat tripod bisa foto bareng pakai timer. Nah ini buat leher. Ini cukup umum ya, bantal leher supaya nggak keceklak atau nggak cepet pegel lehernya. Terus hordeng. Sebenarnya ada beberapa mobil yang sudah punya fitur sunshade ya. Tapi kalau misalnya mobil Anda belum punya, ini bisa membantu loh. Agak imut ya bentuknya. Jadi kalau misalnya tempel di sini, Anda nyaman untuk beristirahat di dalam mobil. Tuh. Jadi privasi juga lebih dapat. Terus kalau kena matahari juga nggak terlalu kena.
Nah, karpet. Jadi kalau misalnya Anda lagi di rest area terus Anda kebetulan nggak kedapetan tempat kursi di tempat makan, ya sudah mau nggak mau cari lokasi yang aman, yang nggak ganggu orang, gelar karpet, makan di situ. Nah ini sebenarnya kalau misalnya mobil Anda sudah ada konektivitas buat Bluetooth, misalnya buat nge-map apa segala macam, udah ada LCD-nya, sebenarnya nggak perlu pakai ini. Tapi kalau misalnya Anda mobilnya belum pakai teknologi seperti itu, ini lumayan penting. Tinggal tempel aja gini, tempel di sini. Nah nanti atau tempel di bagian sini ya. Nanti si supir bisa naruh HP-nya di sini. Mungkin itu beberapa barang-barang yang sekiranya bisa Anda letakkan di dalam kabin ya supaya untuk gampang dijangkaunya dan bisa membantu Anda agar perjalanan Anda jadi lebih nyaman ya. Nah, kalau barang udah masuk semua, terus kebetulan mobil Anda punya tonneau cover kayak begini, ya, ini sih fungsinya untuk menutup bagian barang-barang supaya orang nggak bisa ngintip di luar. Tapi sebenarnya dia bisa buat naruh barang juga di sini, buat tambahan barang. Tapi usahakan kalau misalnya Anda naruh barang atau Anda mau masukin banyak barang di dalam bagasi, itu usahakan jangan sampai visibilitas pengemudi di depan itu kehalangan untuk melihat area belakang. Jadi usahakan bagian kaca sini itu jangan sampai ketutup sama barang. Mobil udah aman, barang-barang juga semuanya udah masuk, tapi ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan atau Anda cek terlebih dahulu sebelum Anda meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama. Periksa gas dan pastikan sudah dalam posisi mati dan aman. Cek pelistrikan dan cabut semua colokan. Tutup dan kunci jendela, pastikan tidak ada sela-sela yang terbuka. Lalu nyalakan lampu seperlunya aja ya. Simpan barang penting di tempat yang sulit terjamah. Jangan lupa sebelum Anda mudik, kabarkan tetangga atau security ya. Nah, jadi kami sudah membawa semua barang dan kelengkapan untuk perjalanan mudik kali ini. So, siapa yang nyetir? Saya. Loh, kok Jordi? Emang Iya. punya SIM? Punya, saya punya SIM C. Loh, kok C? C kan car. Wah! Salah satu keunikan kalau kita melakukan perjalanan keluar kota lewat tol Palikanci, itu pasti daerah bagian tengah tolnya yang ada rumput-rumputnya itu nggak pernah selalu mulus dari ujung ke ujung. Keroak. Ada aja keroaknya, ada aja yang kepleset di situ. Terus di Palikanci itu banyak pembenaran jalan gitu loh. Ya sering Yang banget. kadang sampai alat-alat berat yang buat ngancurin aspal itu ngambil jalur itu setengah lebih. Jadi buat Anda yang pengen melintas tuh hati-hati aja. Pokoknya hati-hati deh lewat tol Palikanci itu sering ada yang kepleset, ada perbaikan jalan, apalagi kalau lagi musim hujan ya. Periode lebaran kali ini masih banyak curah hujan yang lebat sih di beberapa titik kota. Melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan elektrifikasi, baik itu EV atau plug-in hybrid, semakin menyenangkan dan mudah karena di sejumlah rest area sepanjang tol Trans Jawa terdapat beberapa titik SPKLU. Tinggal cari posisi parkir yang nyaman, kemudian SPKLU yang kosong, siapkan deh supaya biar ngisi. Beres kan? Ketika melakukan perjalanan mudik, Anda dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di sejumlah area yang terdapat di tol Trans Jawa. Seperti yang kami kunjungi kali ini adalah rest area 379A. Bagi umat muslim dapat beribadah di masjid, kemudian ada sejumlah minimarket, kemudian restoran, banyak yang Anda dapat kunjungi. Isi saldo kartu pembayaran. Soal kartu ini, kenapa kami kasih dua? Ini cadangan, dua jenis yang berbeda. Terus saldonya kami isinya itu nggak langsung ngambrek gede gitu kan, meskipun tujuan kami kan masih agak jauh nih, tapi stok pertama kita dari awal itu kami pengen berhenti dari Jakarta menuju ke Solo dulu sebelum nanti akhirnya ke destinasi terakhir. Jadi saldo yang kami isi itu adalah sejumlah tarif tol dari Jakarta ke Solo. Misalnya tarifnya sekian, nah kami isi nggak jauh-jauh dari situ, misalnya kita lebihin lah 5.000 sampai 10.000 gitu. Paling gitu jadi amannya ya, semoga membantu. Perjalanan mudik seringkali dilakukan di saat masih berpuasa, jadi kan perjalanannya sebelum lebaran dong ya. Nah ini perjalanannya kan jauh ya, ini ada beberapa tips yang harus diperhatikan selama berkendara perjalanan mudik pas masih puasa. Ada beberapa aspek pasti kan Ya. Ada apa aja sih? Yang pertama itu udah cukup dulu, karena biar bagaimanapun saat puasa kita kan nggak masuk makanan ya selama beberapa jam. Nah ini kita harus tidur yang cukup supaya nanti
ketika dalam perjalanan badan tetap fit. Jangan maksain untuk berkendara saat ngantuk atau capek. Itu makanya ada fungsinya rest area. Jadi kalau kira-kira capek, istirahat. Itu mandatory lah. Itu istirahat. Kalau ada rekan yang bisa nyetir, ya gantian aja. Kayak dari kita tuh darurat kan, udah mata udah berat banget nggak kuat. Gantian aja. Akhirnya gantian, terus sampai di rest area, ya udah kita istirahat sebentar doang, kena air lagi muka, kita diri lagi, nggak dalam posisi yang berbeda, nggak duduk di mobil doang gitu ya, berdiri gerak Seger lagi. seger lagi. Gunakan peta digital Oh ya, biar sekarang nggak kan, salah. sekarang kan di handphone bisa, kemudian nge-link sama head unitnya kalau mobil-mobil baru, ya kan, bisa pakai Android Auto, apa pakai apa itu Apple CarPlay bisa. Ya paling nggak pakai peta digital biar perjalanannya lebih tertata lah. Jadi nggak tebak-tebakan, oh keluar di sini, keluar di situ. Kecuali kalau memang keadaannya macet, kemudian mana harus cari jalur alternatif. Tapi kan itu juga pasti dimudahkan dengan adanya penggunaan map digital atau peta digital. Nah, di sepanjang tol Trans Jawa itu pasti akan melewati daerah Ungaran, Bawen, ya, pokoknya di sekitar Semarang itu. Nah, itu tol tersebut banyak banget terdapat tanjakan, curam, turunan yang cukup ekstrim. Nah, itu emang kita mesti jaga momen pas lagi mau menempuh rute itu. Pastikan mobil Anda sehat, Anda juga bukan waspada ya, tapi harus sigap, karena kalau pas lagi jalannya kosong Anda aman-aman aja, tapi kalau pas lagi rame, nah itu Anda perlu ekstra hati-hati, ekstra waspada, karena belum tentu mobil di depan Anda atau kendaraan berat yang di sekitar Anda itu bisa juga sigap kalau pas lagi menghadapi tanjakan. Nah itu Anda harus lebih hati-hati ya. Kalau misalnya tanjakan terus posisi lagi agak rapet, tanjakannya agak lumayan curam, posisi mobil lagi penuh-penuhnya, mobil udah mulai ngeraung nih. Apalagi yang cc-nya di bawah 2000 ya. Udah, tips pertama adalah matikan AC. Matikan AC. Terus agak keluar dari ini aja, keluar dari kerapatannya itu. Ya. Jadi nggak usah maksain untuk tetap ngikutin ritme mobil lain, nggak usah. Keluar kerasa kira-kira nggak kuat nih, kurang mampu, keluar dari barisan aja nggak apa-apa. Ya. Gitu sih. Nggak apa-apa, misalnya nggak usah dipaksain ngikutin mobil lain. Misalnya dia lagi nyalip gitu posisi tengah, kita tapi nggak mampu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan aja. Ke atas, gitu. Sekarang kita lagi di mana nih, Pams? Rest area 456. 456. Jadi ini kalau kita dari perjalanan dari arah barat ke timur atau timur ke barat, tol Trans Jawa itu pasti bakal ngelewatin ini. Ini rest areanya unik banget. Ini menjadi favorit kami kalau lewat Trans Jawa. Ya, tol Trans Jawa. Jadi rest area itu seberang-seberangan, tapi ada interconnecting bridge-nya. Jadi bisa nyebrang-nyebrang. jembatan. Ada jembatan penyambung. tertutup. Ini bisa foto-foto, video, selfie. Ini tempatnya keren banget. Backgroundnya juga bagus. Ini kayak mall kecil ya? Jadi kayak mall kecil. Jadi Jadi kayak mall antar kecil. rest area itu punya banyak toko atau minimarket atau banyak fasilitas kayak kursi pijat, food court juga ada. Jadi nggak ATM? komplit. Jadi ATM. pokoknya komplit di sini. Jadi kayak mall kecil, seberang-seberangan. Dan ada resto. Resto ada, kemudian tempat istirahatnya juga bagus. Ini oke lah. Jadi kalau misalnya lewat tol Trans Jawa, jangan lupa mampir di 456. Ya. Oke, kita mau lanjutin perjalanan ke Solo dulu. Solo lagi. Sekarang kita menuju ke Solo. Habis dari rest area 456. Setelah buka puasa kita mau ke daerah Solo. Sekarang udah perjalanan malam. Semoga lancar-lancar aja. Tadi kita baru step out ke exit apa tadi? Geplak. Ngemplak. Itu exit menuju kota Solo. Exit terakhir menuju kota Solo. Dan bener kejadian, travel card kita expired. Jadi nggak bisa di-tap. Tapi untungnya tadi petugasnya langsung datang, langsung bantuin kita. Jadi kenapa bisa expired gitu? Karena kita melebihi waktu yang
diperbolehkan Pas tap in. pas tap in sampai tap out itu kita udah berapa jam ya dari pagi ya? Lama lah. Itu udah cukup lama lah ya, cukup lama buka puasa, ngaso-ngaso apa segala macam. Ternyata udah melebihi dari waktu yang ditentukan. Akhirnya transfer expired, tapi nggak apa-apa, nggak ada denda, nggak ada apa-apa. Cuma nanti dibantuin sama petugasnya. Oke, perjalanan kali ini sudah selesai. Hari pertama, besok kami akan melanjutkan perjalanan dari Solo menuju Surabaya, Jawa Timur. Kurang lebih waktunya sama. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu. Sampai ketemu next day. Dadah. Day 2. Oke, hari ini kami akan melanjutkan perjalanan dari Solo menuju Surabaya, Jawa Timur untuk melewati jalan tol Trans Jawa sampai ke wilayah timur Pulau Jawa. Nggak sampai habis, tapi sampai kota yang menjadi tujuan akhir dalam perjalanan mudik, terutama di Lebaran 2026 ini. Oke, kita akan pantau seperti apa perjalanannya, kondisi jalannya juga. Semoga dalam kurun waktu 4 jaman kita udah sampai di Surabaya. Oke, simak terus perjalanan kami. Ya, sekarang udah di hari kedua, kita perjalanan menuju ke Surabaya. Nah, jangan lupa kalau misalnya Anda mau melakukan perjalanan kembali, jangan lupa untuk cek e-tol. E-tol Anda juga harus diisi ulang ya. Nah, itu diisi ulang. Kita sekarang bertolak ke Surabaya itu kira-kira habis ongkos tolnya seharusnya nggak lebih mahal daripada kemarin ya? Enggak. Pasti jauh lebih murah daripada dari Jakarta ke Solo sih. Jangan lupa periksa lagi kendaraan Anda mulai dari tekanan udara ban, kemudian semua fluida itu, air radiator, oli, minyak krem, minyak kopling kalau yang masih transmisi manual, terus cairan wiper itu dicek semua. Jalur mudik kali ini ya belum terpantau apa-apa karena memang belum ada yang mudik kayaknya. Belum ada. Jadi kemarin kita sempat ngobrol sama petugas rest area 379A. Memang dia mengakui bahwa belum ada peningkatan signifikan, nggak ada. Jadi masih biasa aja. Memang juga Humas Polri sempat bilang bahwa puncak arus mudik itu dimulai tanggal 14-15 Maret yang pertama, kemudian yang keduanya itu tanggal 18 dan 19 Maret. 3 hal yang harus dicek kalau Anda bawa mobil yang sudah berumur. Misalnya Air radiator pasti di reservoirnya, ya kan? Di ininya, di tangkinya, di atas upper tanknya tuh juga. Kalau udah agak adem, buka pelan-pelan, lihat. Itu jangan cuma dibuka di cadangannya doang. Terus oli tarik dipstick aja, ya dicek kurang apa enggak. Kalau bisa kelebihan lebih bagus kan ketimbang kekurangan kan. Lebih dikit aja, jangan banyak. Kalau kebanyakan juga ngasih beban buat mesin. Iya. Jadi jangan kurang, jangan terlalu berlebihan. Ya dipas kan dipstick itu ada tandanya. Sama ini kaki-kaki Ya itu harus dicek. Itu ngecek sih. Ya kalau misalnya mobil-mobil yang udah agak berumur kan kadang suka ada karet yang udah mulai longgar lah atau apa kan. Itu mesti dicek. Kalau Iya, kayak kaki dicek lagi aja. Meanwhile, Oke, kita lagi di jalan tol menuju Kota Malang. Kita lagi menghadapi cuaca ekstrim. Hujannya benar-benar bikin nggak kelihatan depannya. Lihat aja. Ya. Kami punya sejumlah tips untuk cara mengemudi di cuaca buruk. Yang pertama ialah kurangi kecepatan, pasti ya. Gak usah ngebut-ngebut, kurangi kecepatan. Karena kalau Anda ngebut, kecepatannya tinggi, hujan deras, ada risiko aquaplaning. Jadi Anda nggak bisa kontrol arah setir mobil Anda. Ya. Kedua, gunakan lampu ya, lampu utama ya, bukan hazard. Please, jangan hazard, lampu aja. Ketiga, hati-hati dengan keadaan jalan, takutnya ada kubangan atau seperti apa, itu hati-hati. Jadi kecepatan itu juga berpengaruh, nggak usah ngebut-ngebut. Itu 3 tips untuk berkendara di cuaca ekstrim. Oke, dalam perjalanan mudik, apalagi perjalanan jarak jauh ya, di jalan tol tuh pasti Anda akan melihat berbagai jenis rambu jalan ya.
tulisannya pasti kebaca dengan mudah, tapi Anda harus perhatikan juga tiap rambu itu background warnanya itu beda-beda. Jadi artinya juga beda-beda. Misalnya kalau warna merah berarti itu larangan. Anda harus pastikan itu nggak boleh sama sekali. Kemudian ada yang warna kuning. Yang backgroundnya warna kuning itu berarti peringatan bahwa Anda harus waspada dengan kondisi jalan atau keadaan sekitar. Kemudian ada background yang warna biru, berarti itu petunjuk atau anjuran. Anda harus mengikuti itu kayak instruksi lah. Kemudian ada yang warna hijau. Warna hijau itu petunjuk atau informasi jalur atau jalannya yang Anda mau tempuh. Dan yang terakhir adalah yang background warna hitam, itu artinya biasanya adalah aturan kecepatan atau batas jalan. Oke, buat Anda yang pengen mudik, jangan lupa untuk mensimpan nomor-nomor berikut ini agar perjalanan Anda bisa lebih aman dan nyaman. Yang pertama ada nomor darurat dari 112, itu untuk nomor darurat polisi, ambulans, dan tim SAR. Khusus untuk polisi nomornya ada di 110, ambulan dan Kemenkes 118 dan 119. Sedangkan untuk pemadam kebakaran 113, Basarnas 115. Nah, untuk layanan jalan tol dan perjalanan 24 jam, Anda bisa menghubungi layanan call Jasa Marga di 14080. Untuk informasi jalan tol bisa hubungi 0813 8006 8000. Nah, untuk layanan WhatsApp jalan tol Anda bisa hubungi 0822 885 884. Sedangkan untuk Pertamina, BBM Derek dan BBM darurat Anda bisa hubungi 135. Nah, yang terakhir Anda bisa hubungi Kemenhub untuk info mudiknya ada di 151. Sedangkan untuk layanan transportasi seperti penyeberangan atau feri Anda bisa hubungi 191 dan layanan call KAI Kereta Api Indonesia di 121. Tips tambahan, simpan nomor tersebut dengan nama jelas di kontak ponsel Anda dan pastikan saldo itu cukup serta kendaraan dalam kondisi yang prima. Semoga info ini membantu. Ketika melakukan perjalanan jarak jauh, tidak terkecuali perjalanan mudik, hari apes itu tidak ada di kalender. Jika Anda mengalami masalah di ban mobil Anda, jadi bannya atau kempes, atau sobek, atau kurang angin, dan kemudian diharuskan Anda mengganti ban tersebut, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pasti Anda membutuhkan ban serep jika mobil Anda masih dilengkapi dengan ban serep. Kemudian harus ada dongkrak, kemudian ada kunci roda. Pastikan ketiga hal tersebut tersedia di mobil Anda. Dan juga mengganti ban membutuhkan langkah-langkah yang tepat. Caranya seperti ini. Jika Anda mengalami masalah di perjalanan, khususnya harus mengganti ban atau ban Anda bocor, begini caranya. Pastikan Anda harus memiliki dongkrak dan kunci roda dan ban serepnya. Ini kunci roda bawaan mobil, yang ini dongkrak bawaan mobil. Tapi karena kita punya dongkrak yang lebih mumpuni, kita pakai yang ini aja. Sebelumnya, kendurkan baut roda dulu. Urutannya jangan seperti arah jarum jam, tapi harus menyilang supaya lebih aman. Tadi saya udah kendorin yang ini, jadi harus nyebrang. Oke, setelah kendor jangan langsung cabut semua, jatuh nanti mobilnya. Kalau Anda mau menggunakan dongkrak bawaan mobil, ini udah ada markingnya. Anda ngolongnya ada markingnya, diselipin, langsung Anda bisa puter di engkol. Tapi kalau mau pakai dongkrak buaya kayak gini, Anda bisa tempatkan itu di dudukan armnya, dekat busing. Nah, udah kedongkrak, lanjutin buka baut rodanya, kemudian ganti dengan ban cadangan atau ban serep yang nggak bocor lah, yang nggak ada masalahnya. Setelah itu udah dikencengin semua, tidak usah kenceng full banget, kenceng manual aja, kayak gini, sekenceng sampai ngunci banget, asal ngenceng aja rapat, terus kemudian Anda bisa turunin. Ya. Pinggirin, baru deh yang tadi udah dikencengin pakai tangan, udah kencengin lagi, beresin deh semua perkakasnya. Oke, kita lagi kena macet, sambil nungguin macetnya agak terurai.
Kita akan bacain tips-tips dari warga-warga nih ya. Terus kita baca yang paling atas dulu dari Firdaus Ali. Biar mudik lebih hikmat pulang ke Jawa lewat Trans Sumatera. Cakep. Mantap sekali. Dari Acit Six. Tips mudik yang paling penting adalah pastikan Anda punya kampung halaman. Bener banget, bener. Masa tiba-tiba monopoli kampung orang? Nah, itu namanya namu, Nah, bukannya pulang kampung. dari Bukano. Biar mudik lebih cepat dan hemat, baiknya kita pinjem pintu kemana aja sama Doraemon. Bener. Itu bukan mudik. Itu pindah tempat. Itu pindah tempat doang. Tapi Nggak ada enak jalan. banget gak sih? Nggak bisa. Mau pulang kampung lah bentar. Tes. Udah nyampe. Dari Prayogi 1539. Tips mudik yang pertama itu harus punya stok uang unlimited sama pasangan hidup, jangan lupa. Siapkan uang monopoli. Ya. Udah diamplopin tuh ya? Kan uang. Iya sih. Sama bawa pasangan biar nanti kena juga sebenarnya sih kalau bawa pasangan ya. Pasangannya kalau belum Kalau nikah. nggak bawa, Nah, kapan punya pasangan? Udah bawa, kapan nikahnya? Udah nikah, kapan punya anak? Nah. Pas udah punya anak, Nah, kapan kapan? nambahnya? nanti pas ditanya lagi. Udah nambah kapan matinya? Nah, Dari A. Razin. Kalau mau ke Jawa pakai kereta biar nggak kena macet arus, itu bener sih sebenarnya. Cuman memang harus mesen jauh-jauh hari tuh tiket. Ya kan? ntar tiket war. Tiket war Kalau pasti udah tiket war. mepet-mepet. Pulang juga pasti tiket war, harus balik kan. Tips-tips dari anda semua sudah habis kami bacakan, sudah semuanya, mudah-mudahan yang menonton ini dapat bisa terbantu sebelum mudiknya. Selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Buat anda yang tidak mudik, selamat menikmati kota Jakarta dan sekitarnya yang sepi. Alhamdulillah kami sudah tiba di Surabaya. Bener kan, sampai Surabaya. Jadi ini hari kedua perjalanan kami dari Solo menuju Surabaya, lewatin tol Trans Jawa, ya, sampai Jawa Timur. Tapi kita nggak sampai exit tol Besuki karena mungkin lebih banyak orang mudiknya ke Surabaya. Kita simulasinya seperti itu. Perjalanannya cukup lancar banget, bukan Lancar cukup, banget. lancar banget. Ya. Ruas tolnya mulus, nggak ada jalan rusak, nggak ada perbaikan jalan. Perjalanan kita selama hampir 3 jam semua smooth. Dari Solo ke Surabaya. Dari Solo Surabaya ya, itu semua smooth, nggak ada masalah. Jadi buat anda nanti yang melakukan perjalanan dari Jakarta, misalnya dari Jakarta menuju Surabaya, itu dari Jawa Tengahnya enak banget. Tapi ada kuncinya. Jangan terlena, jangan bosen, jangan sampai ngantuk pakai cruise ship, jangan. Gunakan fasilitas rest area. Dan pastikan mobil Anda sehat supaya nggak ada masalah selama perjalanan. Karena cukup jauh antara rest area ke rest area. Jadi amit-amit jangan sampai ada masalah di mobil. Sama, jangan lupa saldo e-tolnya. Ya, Tadi karena kita ada beberapa kali nunggu ya antrian karena ada yang saldonya saldo kurang. e-tolnya mungkin kurang. Jadi pastikan setiap perjalanan Anda udah bisa hitung tuh berapa habisnya, berapa rupiah, berapa ratus ribu gitu. Jadi dipastikan pas, nggak usah berlebihan tapi jangan sampai kurang. Ya. Itu aja sih. Jadi kami sudah melakukan perjalanan dari hari pertama dari markas ke Solo, hari kedua dari Solo ke Surabaya, semua perjalanan lancar banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua lancar. Intinya adalah yang harus Anda lakukan adalah manajemen persiapan kendaraan, Betul. manajemen waktu, sama manajemen rute. 3 itu kalau Anda semuanya proper, insya Allah mudik Anda, mudik lebaran di tahun 2026 ini semua berjalan lancar. Amin. Simak terus semua informasi terkait dengan rencana mudik perjalanan Anda tahun ini ke kampung halaman di motomobinews.id. Jangan lupa kunjungi juga Instagram dan TikToknya Moto Mobi News. Kalau Anda punya info-info seputar mudik yang pengen Anda bagikan, boleh tag ke akun kami ya. Ya, di Moto Mobi News di Instagram ataupun TikTok, silakan tag aja. Oke. Buat bagi-bagi informasi seputar mudik. Siap? Oke. Semoga ibadah Ramadan Anda berjalan lancar. Amin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.